أتحدث عما يجري في غزة. هذه المقامرة بالأطفال وبالنساء في معركة ليس لفلسطين فيها ناقة ولا جمل. قالوا وقلنا المقاومة السلمية، العمل السلمي، المقاومة الشعبية السلمية. فلماذا إذن تضحون بالأطفال أمام جنود الاحتلال وتلقون بهم إلى التهلكة خدمة لفلسطين؟ لا والله، ما لفلسطين في هذا مأرب، وما لفلسطين في هذا نصيب، وما للدين في هذا نصيب. أحد الشياطين، شيطان رجيم يسمي نفسه مفتيا، سمعت بالأمس مقطعا يتكلم فيه يقول هذا هو أعظم الجهاد. أي أعظم جهاد؟ أعظم الجهاد أن تلقي بالأطفال ليقتلوا أو تبترى أطرافهم، وقياداتك تتنعم في النعيم، وفقط أصبحت مهمتها المشاركة في الجنازات فقط وزيارة بيوت العزاء، لأنها ليست لأطفالهم وليست لأولادهم. أهلنا في غزة هم بعضنا، هم جزء منا. ويا أهلنا في غزة، يا أهلنا، يا أحباءنا، لا تستجيبوا لهؤلاء المقامرين، وحافظوا على سلمية أي حركة تقومون بها وأي عمل تعملونه، ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المقامرين والمغامرين وأصحاب الأجندات الذين يريدون بالدماء أن يعيدوا إنتاج أنفسهم. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita simak video berikut ini. Ada agama yang mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tidak ada agama. Lagi kalau kita melihat tanggal 7 Oktober kemarin, di mana semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan aman, semua dalam keadaan damai, tidak ada angin, tidak ada mendung, tiba-tiba hujan petir yang sangat besar sekali. Itu mengagetkan semua orang. Dunia kaget. Tetapi adakah orang yang berani mengutuk apa yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober itu? Dan kita mendapatkan berita, mendapatkan informasi di media sosial, di mana 1.400 rakyat Israel menjadi korban karena kebiadaban Hamas. Pada tanggal 7 Oktober itu ribuan roket dikirim oleh Hamas, diserang oleh Hamas, ditembak oleh Hamas dari Gaza ke Israel. Adakah orang yang mengutuk? Tidak ada. Yang relawan-relawan yang bertebaran di media sosial hari-hari ini, mereka banyak bicara di media sosial, di TikTok, di YouTube. Adakah mereka netral? Tidak. Adakah mereka menyalahkan serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober? Tidak. Tapi hari-hari ini mereka hadir hanya memberitahukan kepada dunia bagaimana korban berjatuhan di pihak Palestina. Memang sangat kita sayangkan Bapak Ibu, di Palestina banyak sekali anak-anak yang jadi korban, ibu-ibu, bapak-bapak jadi korban. Tetapi semuanya dimulai dari Hamas. Ini tidak pernah dikasih tahu kepada dunia. Hamas yang mulai duluan,
Kenapa Israel membalas serangan? Kenapa Israel menyerang? Karena Hamas yang memulai duluan pada tanggal 7 Oktober. Apakah mereka memberitahukan kepada dunia bagaimana rakyat Israel, rakyat sipil, meninggal 1.400 jiwa meninggal dunia? Apakah tidak yakin di antara 1.400 jiwa yang meninggal di Israel itu ada orang Islam juga di sana? Orang Kristen? Kepercayaan-kepercayaan lain juga sangat banyak di sana. Ini kita berpikir dengan akal yang sehat, kesampingkan agama, kesampingkan akidah, kesampingkan keyakinan. Netral. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak pernah melihat mereka berbicara tentang kenetralan. Mereka berbicara tentang bagaimana tanggal 7 Oktober Hamas melakukan serangan secara membabi buta, secara mendadak. Tidak pernah mereka lakukan. Tidak pernah mereka beritakan mengenai serangan tanggal 7 Oktober. Tidak pernah sama sekali. Termasuk pemerintah dan oknum-oknum yang ada di pemerintah. Tidak pernah sama sekali mereka mengutuk serangan pada tanggal 7 Oktober kemarin. Tidak pernah. Ramai-ramai diberitakan bagaimana Israel menyerang Palestina. Lalu mereka berkata bahwa orang Kristen di Indonesia ini aneh bin ajaib katanya. Mereka membela Israel. Padahal orang Kristen di sana tidak diangkat. Nah, kita dikatakan aneh karena membela Israel. Kita tidak membela Israel. Nah, kita netral. Perhatikan juga, lihat juga bagaimana serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober. Jangan lupa, semua dimulai dari tanggal 7 Oktober. Tidak akan ada korban jiwa di Palestina kalau tidak ada mulainya pada tanggal 7 Oktober kemarin. Seandainya tanggal 7 Oktober kemarin tidak ada serangan yang dilakukan oleh Hamas, rakyat Palestina sampai detik ini mereka masih aman, mereka masih damai, mereka masih bermain. Rumah sakit tidak ada yang hancur, tempat main anak-anak tidak ada yang hancur, gedung sekolah tidak ada yang hancur, masih utuh. Tetapi karena tanggal 7 Oktober, tanpa ada badai, tanpa angin, hujan, geledek, petir besar sekali mengagetkan dunia. Ini saudaraku yang harus dilihat. Ayo kita netral, berani tidak netral. Kalau kalian berkata bahwa aneh bin ajaib orang Kristen membela Israel, sekali lagi kami tidak membela siapapun. Cuma kami tidak mengutuk Israel karena firman Tuhan mengajarkan kepada kami, siapa yang mengutuk Israel maka dia akan dikutuk, siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Tetapi juga kami tidak membenarkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Ya. Tetapi kalau kita melihat, wajar dan sangat wajar Israel melakukan serangan karena dia duluan diserang oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa teman-teman itu tidak bisa netral, tidak pernah memberitakan, menceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dimulai semua pada tanggal 7 Oktober kemarin. Tidak ada yang berani menceritakan hal yang beginian Bapak Ibu. Nah, maka kita melihat Arab Saudi. Ketika mereka mengatakan Kristen Indonesia itu sangat aneh, apakah mereka tidak aneh? Arab Saudi saja tidak membela Hamas. Arab Saudi. Tidak ada satupun orang Arab Saudi membela Hamas. Pemerintah Arab Saudi membela Hamas. Justru mereka berpihak kepada Israel. Kenapa mereka bisa berpihak kepada Israel? Apakah gara-gara diplomatik? Tidak, mereka berpikir dengan pikiran yang sehat, berpikir dengan pikiran yang jernih, dan semua mereka berpikir titiknya itu ada di tanggal 7 Oktober kemarin itu. Ini yang tidak dipikirkan oleh orang banyak yang ada di bangsa dan negara kita. Ini Bapak Ibu. Nah, kembali lagi saudaraku, Deddy Komposer hari ini banyak dihujat oleh netizen. Di kolom komentar saya membaca di TikTok itu banyak dihujat. Bahkan ada banyak lagi yang dihujat, ada yang diajak boykot. Maka saya pernah berkata bahwa kepada Anda yang YouTuber, artis, siapapun Anda, jangan menyebelah. Netral pun Anda jangan. Silakan Anda bela Palestina. Tetapi pesan saya jangan mengutuk Israel. Itu pesan saya. Kenapa saya katakan Anda harus bela Palestina? Karena kalau tidak, Anda akan kehilangan viewer, Anda akan kehilangan subscriber, dan Anda akan diboykot. Ketika Anda diboykot, apa yang akan Anda lakukan? Pasti akan timbul penyesalan.
Tapi kalau kami sudah biasa, kami dihina sudah biasa, dicaci maki sudah biasa, diolok-olok sudah biasa, dikatakan Yahudi pesek sudah biasa bagi kami. Tapi Anda yang artis jangan. Maka saya juga pernah mendengar di salah satu YouTuber juga, ya, beliau berkata saat ini itu sangat sensitif sekali, kata beliau. Sensitif apa? Kita tidak bisa netral. Netral pun kita dihina. Netral pun kita disalah-salahkan. Tidak bisa netral sama sekali. Ini yang dikatakan oleh salah satu YouTuber. Subscribernya juga sudah jutaan. Tidak ada yang tahu, yang tidak tahu beliau. Cuma saya tidak mau sebutkan nama beliau. Takutnya nanti beliau juga dihina. Biarkan saja Bapak Ibu yang sudah tahu. Silahkan Bapak Ibu berpikir. Nah ini saudaraku. Jadi kita harus berpikir dengan akal yang sehat. Nah kembali lagi, ketika mereka berkata Kristen Indonesia sangat aneh, yang lebih aneh lagi adalah bagaimana pernyataan daripada Bapak Presiden Palestina. Apa kata Bapak Presiden Palestina? Serangan tanggal 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas ke Israel itu tidak mewakili sama sekali. Ini presiden loh yang ngomong. Siapa kalian yang berani berkata bla 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 bla? Itu presiden Palestina sendiri loh yang ngomong. Di mana hari-hari ini kita melihat presiden Palestina dibenci oleh banyak orang. Dibenci oleh banyak orang. Bahkan beredar informasi, kita melihat di TikTok, di YouTube juga, ya di Google juga beredar informasi bagaimana beliau diserang oleh orang yang seiman, yang seagama dengan beliau. Ayo kita beragama dengan santun, beragama dengan damai. Kita ini adalah saudara. Memang kita bukan saudara seiman, bukan saudara seagama, bukan saudara seakidah, bukan saudara satu kepercayaan, tetapi kita saudara kemanusiaan. Kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Cuma kita beda pandangan dalam beragama, pandangan dalam berkeyakinan, pandangan dalam kepercayaan. Yang lain kita semua sama. Kita makan sama-sama makan nasi. Sama-sama minum air. Nah ini, ayo kita berpikir dengan akal yang sehat. Mari. أتحدث عما يجري في غزة. هذه المقامرة بالأطفال وبالنساء في معركة ليس لفلسطين فيها ناقة ولا جمل. قالوا وقلنا المقاومة السلمية، العمل السلمي، المقاومة الشعبية السلمية. فلماذا إذن تضحون بالأطفال أمام جنود الاحتلال وتلقون بهم إلى التهلكة خدمة لفلسطين؟ لا والله، ما لفلسطين في هذا مأرب، وما لفلسطين في هذا نصيب، وما للدين في هذا نصيب. أحد الشياطين، شيطان رجيم يسمي نفسه مفتيا. سمعت بالأمس مقطعا يتكلم فيه يقول هذا هو أعظم الجهاد. أي أعظم جهاد؟ أعظم الجهاد أن تلقي بالأطفال ليقتلوا أو تبترى أطرافهم وقياداتك تتنعم في النعيم، وفقط أصبحت مهمتها المشاركة في الجنازات فقط وزيارة بيوت العزاء، لأنها ليست لأطفالهم وليست لأولادهم. أهلنا في غزة هم بعضنا، هم جزء منا. ويا أهلنا في غزة، يا أهلنا، يا أحباءنا، لا تستجيبوا لهؤلاء المقامرين، وحافظوا على سلمية أي حركة تقومون بها وأي عمل تعملونه، ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المقامرين والمغامرين وأصحاب الأجندات الذين يريدون بالدماء أن يعيدوا إنتاج أنفسهم. Kim videonya saudara, tadi sudah jelaskan, bahwa di Al-Quran aja sudah dikatakan. Pikirkan baik-baik, lebih dari 1,000 tahun, Israel mendahului Palestina. Tanah itu kemudian menjadi rumah bagi penduduk Arab, sekali lagi, selama lebih dari 1 milenium. Oleh karena itu,
Baik orang Yahudi maupun Arab memiliki klaim yang sah atas tanah tersebut. Konflik Israel-Palestina telah menunjukkan banyak sekali kesalahan dan kebrutalan dari kedua belah pihak. Tidak ada tindakan balas dendam, betapapun ekstrimnya, yang dapat membuat salah satu pihak mengatakan bahawa semua telah diselesaikan di pihak mereka. Satu-satunya jalan ke depan adalah, kita doakan kedua pihak, terus sujud berdoa untuk Israel dan Palestina, agar terhindar dari teroris Hamas, berhenti melihat ke belakang. Dalam sebuah pembalikan dari transformasi Sungai Nil dalam Alkitab, sungai-sungai darah yang tumpah harus menjadi air di bawah jembatan. Sebelumnya kita lihat video anak mamah Dedeh akui pindah ke Kristen, karena lihat ayat Yohanes 14:6. Begini bunyinya, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Jadi, Yohanes 14:6 itu berkata, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya gini, ketika orang, nggak ada yang sampai kepada Allah, kalau tidak melalui Yesus. Nah, buat saya, dan buat sebagian besar orang Kristen pada umumnya, ini adalah ayat emas. Ini adalah ayat yang menjadi pegangan bahwa Kristen itu benar, gitu loh. Jadi nggak ada yang melalui Yesus, selain melalui Yesus nggak bisa. Kalian nggak akan bisa pernah sampai ke surga, gitu. Nah, ayat ini jadi pegangan saya, jadi ayat emas. Kemudian saya ingin sekali menyampaikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang, karena saya pikir harusnya mereka bisa menikmati surga, gitu loh. Asal percaya saya. Dan ada video viral saudara dan keburu di take down sama YouTube karena ini berita nyata, dan takut dianggap tidak mendukung Palestina. Ini video wawancaran orang-orang Palestina yang sangat membutuhkan Israel. Dan dia perdamaian Israel kepada Palestina cukup baik. Wawancara eksklusif ini tidak pernah viral saudara, karena di Indonesia, selalu video ini diblok dan gak layak tayang. When you say free Palestine, does that mean to destroy Israel? It's mean for me to live in peace. Does that mean to live in peace with Israel? We should live in peace with them. Israel is a true now. It's a true place. It exists. Yeah. Should be peace with them. Does free Palestine mean destroy Israel? تحرير فلسطين معناها لازم ندمر إسرائيل؟ No. Put it done can Israel Exists. exist? I think, yeah. Why? أنا بصراحة سياسة We are not talking about, we don't want to talk about that, but you know, you should know something. Yep. We should stay together with peace. You know, this is we should do like this. This is good for everyone. I think this is good for everyone. For business, living. For everything, yeah. When you say free Palestine, does it mean destroy Israel? No. Okay, so what does it mean? And we live in the base. We can live in the base and work with them, no problem. برأيك إنه ممكن تكون فلسطين بدون ما تدمر إسرائيل؟ Yes. Does free Palestine mean destroying Israel? لا دمر إسرائيل علشان نكون فلسطينيين. But why no? فعليا أنت بتحكي عن سنين عشنا مع بعض على أساس إنه الدنيا في يوم وليلة تيجي تدمر إسرائيل. حتى شوي صعب يعني. Destroying it is actually يعني. this is my own personal opinion. فيش إشي أو فيش إنسان بحب إنه إنسان تاني يتدمر. يعني كل إنسان بنحب نعيش كيف إحنا بنعيش. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus maha besar, Yesus maha besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah. Cukup $10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis.
Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.